Menjalankan fungsi-fungsi bagaimana kita mengajarkan dulu sesederhana mungkin sehingga dapat dicerna dengan mudah. Walaupun memang kalau yang namanya pelajaran yang sama harus ekstra keras belajarnya, karena memang beda dengan kita belajar misalkan PS ya, dimana lebih ke dalam belajar itu baca dan menghafal, yang sama, yang baca, yang menghafal, yang menghitung gitu ya kan misalnya. Tapi dimanapun itu kita itu memang merupakan KBM yang sudah biasa bertahun-tahun, sudah dari tahun 2017 saya bergabung di sini deh. Ini sudah 2026 sudah 9 tahun. 9 tahunnya kalau saya setahun 12 orang aja yang lulus. Itu 9 udah hampir 2.000 orang. Jadi pendirian tahun 2007. Berarti udah puluhan yang bersebar-sebaran di seluruh Bandung sekitarnya. Karena ada kan itu yang dari kelas jauh ya, dari Sumatera, dari luar Bandung juga banyak, Karawang, Purwakarta, Garut. Jadi ini adalah KBM yang memang kalau di Bandung terbesar di jumlah muridnya. KBM yang lain mah muridnya teh paling 10 orang ya, 10 orang bahkan ya 2 orang. Sama ketika KBM yang berdiri itu hanya 5 orang yang lulus ya. Orang kemudian bertambah ya, menurut Pak kita Pak ini yang sebagai sekolah ini berkembang dari 5 dari 2000. Ketika saya kesini tahun 2017 itu sudah taraf itu semua lebih ya. Kemudian sudah selama COVID juga ada, selama jalan COVID juga tahun 2011 masih banyak ya, bersebaran juga COVID. Ketika COVID kita menggunakan sistem modulnya dengan cara online itu melalui penurunan, tapi itu tidak besar ya, dan terus berkembang lagi setelah COVID berakhir 2022 itu malah lagi banyak lagi yang teruskan. Nah itu untuk perjalanan ke KBM. Baik, kita akan membahas ini modul ke-11 ya, di kelas 12. Pertama kita berbicara tentang perjalanan hidup orang hidup ya. Nah, untuk tujuannya kita belajar ini untuk ya itu adalah ada sini ada untuk tujuan. Nah, tujuannya adalah kita pertama menjelaskan pengertian dan konsep dasar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian proses awal pertumbuhan dari perkembangan sampai dewasa, yang menjelaskan faktor-faktor penting yang mengaruhi terjadinya pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, manusia dasar pertumbuhan hewan dan manusia, dan juga bagaimana menjelaskan fase-fase pertumbuhan perkembangan hewan dan manusia. Itu yang akan kita bahas nanti mengenai materi modul biologi kelas 12 dan itu tentang perjalanan hidup makhluk hidup ya. Nah, kita sebagai makhluk hidup berawal dari sel lah ya, dari sperma. Kalau kita manusia ya, kalau misalkan pertumbuhan
berawal dari biji hingga benar-benar mekar. Itu merupakan proses daripada perjalanan hidup tumbuhan. Ya, nah di sini ada prosesnya seperti ini. Ini dari awal dia ditanam sudah tumbuh. Ya, ini apa namanya? Tunas. Ini sudah bakar ini, atau batang. Toke. Itu toke ini tambah Kacang. kacang kacang bongceng itu ya, kacang baik itu, kacang ini kan hijau ya, Kacang hijau ya, kacang baik. itu kan itu kacamata ya, untuk barang toge itu ya, Oke. toge itu kan ini mah vitaminnya apa nih, toge, vitamin apa, vitamin E ini, kemudian proses bentuk ukuran. Nah, kalau kita di sini adalah kata-kata nih, pertumbuhan dan perkembangan. Itu satu artinya itu bedanya. Ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan bisa makan gitu ya, bisa makan Beda. beda ya. Nah, orang itu perkembangan pertumbuhan kalau perkembangan ya, ya pertumbuhan ini udah ini udah punya apa? Udah punya belum memorinya ada kan ini? Ada Pak. Dari notebook coba kita yang di pertumbuhan terus pertumbuhan dan perkembangan pada dasarnya apa akan sama kalimatnya ya, dan juga sama-sama bertambah ya, tapi ada kalanya yang itu memang dibedakan. Ini kenapa dibedakan? Karena berbeda jauh sebenarnya itu perkembangan. Ya, biasa di sana ada perbedaannya di halaman berikutnya. Itu pertumbuhan apa? Jadi secara umum pertumbuhan itu adalah proses pertambahan massa, pertambahan panjang, pertambahan tinggi, ya, dan pertambahan luas pada tumbuhan maupun ke hewan ke manusia. Kita manusia mah dari mulai ya bayi, ya kemudian tumbuh dari kita bawah 3 tahun, dan balita bawah 5 tahun, kemudian anak-anak PAUD, ya PAUD itu 5 tahun ya sampai 6 tahun, ya TK, ya itu tentu menentukan TK masih serius atau masih anak-anak banget. Kemudian setelah itu SD sampai SMP itu remaja awal, kemudian SMA itu sudah remaja akhir, kelas 10 itu merupakan transisi remaja awal ke remaja akhir. Nah, setelah kelas 12 usia di atas 19 tahun ke atas itu sudah memasuki masa pemuda, dan 20 tahun ke sana sudah remaja atau dewasa awal, ya sampai 25 dewasa, dan seterusnya. Terus begitu dari pertumbuhannya dan di berbagai ini, ya dari mulai ukuran tubuh dari tingginya hanya misalkan pertama lahir hanya 50 cm, dan setelah usia 10 tahun dia sudah sampai tingginya 154 cm, kemudian sudah usia 20 sudah 120, usia 25 175. Nah itu udah di situ berhenti, stagnan di situ. Proses pertumbuhan manusia itu sampai usia 25 tahun tinggi nyaman, tinggi gitu. Saya dari usia 25 sampai terus 170 cm, kenapa berkurang? Tapi nanti makin tua makin berkurang.
Ya, kenapa makin kurang? Kan makin bubuk biasanya kalau cowok mah, ya cowok saya cewek sama sama sih. Ya makin bertambah usia biasanya itu tulang itu semakin memupuk gitu. Jadinya nantinya tidak lagi 170, jadi dia nanti berubah jadi 160 mungkin atau bahkan gitu. Tapi pada usia 25 itu merupakan titik puncak pertumbuhan. Ya, Papa seorang ada ini, Pak, ada apa sih ortopedi nanti cara mempertinggi tinggi badan bisa mencapai maksimal tinggi 10 cm. Ya, usia masih kayak 20 tahun pun ya bisa lebih juga. Dan kalau sudah usia 25 udah aja stagnan di situ, stagnan. Itu merupakan proses akhir pertumbuhan tulang. Usia itu 25 tahun. Ya, tapi kalau misalkan dipaksakan juga nanti akan justru berakibat fatal nantinya. Itu nanti puktosa atau kesalahan pertumbuhan tulang, atau nanti akan jadi ya gejala-gejala ini yang menyebabkan tulang tidak bergerak semestinya. Ya, kayaknya sudah aja kita mah kalau sudah, makanya biasanya itu tidak si Messi tidak di umur 25 tahun itu kayaknya sakit-sakit itu. Hanya apa yang berubah? Berubahnya berubah. Ya, tapi yang kali itu karena 163 cm dari umur dia 25 tahun. Ya, hanya rambutnya yang berbeda, berumah gondrong, namanya cepat gitu. Lah, ada ilmu genetik itu ngaruh. Ya, dari kemarin. Ya, tidak termasuk Pak, ngaruhnya besar. Ya, tapi itu pun apabila genetiknya dominan. Ya, kalau misalkan genetiknya intermediate, itu kemungkinan memang pengaruh genetik itu adalah akan kalah sama yang dominan. Misalkan begini, ya, ibu kita itu ada berat tinggi misalkan, ya, bapak kita tinggi misalkan. Nah, itu kalau misalkan saja faktor genetika ayah yang dominan, itu biasanya akan menyebabkan turunan yang perempuan itu akan sama dengan orang tua lebih tinggi bahkan. Tapi apabila misalkan yang dominan itu ibunya, ya ketika dia punya anak laki-laki, maka akan seperti ibunya, kurang tinggi begitu. Dan jadi faktornya adalah faktor dominan menjadi intermediate-nya. Tapi secara hukum memang tidak bersilangan sih, ya. Nama kalau kita bisa menyandikan kita itu laki-laki, kita itu hampir mirip dengan ibu. Bagaimana? Ya, kalau kita anak laki-laki, yang perempuan itu mirip dengan ayah, karena bersilangan. Tapi saya ibu. Nah itu, jadi karena ibunya intermediate. Ya, tapi itu memang persilangan seperti itu sih. Kalau misalkan ayah itu dominannya ke anak perempuan biasanya. Kalau ibu ke anak laki-laki. Nah itu pun biasanya anak perempuan pertama gitu, anak laki pertama gitu. Ya, tapi saya mau mungkin ya dianggap dominan mungkin orang saya itu almarhum nggak tinggi, ya sama saja sendiri. Bapak saya memang sama saya lebih tinggi bapak saya dikit, 22. Tapi mungkin karena dominannya lebih besar, maka saya kayak orang tua, kayak ayah gitu, tinggi lumayan tinggi dibandingkan yang lain. Jadi saya yang kedua itu lebih keren, ya.
Tapi yang sama perempuan terus itu jarang rangkum tuh. Kayak saya itu yang perempuan jarang rangkum karena emang ini dari orang tua ada gitu. Dan lagi mah ya minimal sebuah lagi tim fanatik gitu. Ya, tapi memang tidak silakan. Nah, kembali ke sini ke pertemuan, maka pertemuan itu nanti ada kita supaya kita apa ikan suatu apa tumusuk ke atas bukan ke samping. Ada kan ikan ya? Iya Pak. Tumusuk ke atas bukan ke samping. Nah itu memang pertumbuhan itu adalah bertambah tinggi, bertambah panjang, ya bertambah luas gitu. Maka harus seperti ini tuh. Betul-betul tumbuhan ini teh. Artinya bertambah tinggi. Nah, kalau ke samping tidak, ke atas tidak mau apa kita. Sama jatuh. Itu teh faktornya bermacam-macam. Itu sih kalau apabila tentu karena cicing kan jadinya. Tapi memang kalau sudah mencapai usia 25 itu dia memang akan ketahuan. Dia tidak akan bertambah tinggi, dia tidak akan bertambah itu, tapi akan bertambah lebar biasanya. Lebar masih biasa. Ya. Jadi kayak saya udah lagi segini, tapi dia lebar gitu. Maka begini, saya itu bisa ya. Rumah six pack ya, nama one pack gitu kan. Ya pertumbuhan terus sudah maksimal. Nah, perkembangan ini lebih kepada apa sih perubahan fisiologis. Artinya adalah perubahan ke arah kedewasaan kalau perkembangan. Ya, misalkan kalau dari tumbuhan dikecambah, ya, kemudian nanti kita akan tumbuh batang, tumbuh daun, pucuk ya, pucuk daun. Nah ini adalah menjelang masa dewasa. Itu adalah dia akan nanti mengeluarkan bunga. Nah, sebuah tumbuhan itu tidak tinggi ya, itu dia mencapai tingkat kedewasaan ketika dia berbunga. Tumbuhan. Ya, nah kalau manusia maka pertumbuhan dan perkembangan itu daripada bagaimana tingkat kedewasaan seorang dan usia gitu. Usia. Ya, tapi juga tidak mesti yang usia juga mengaruh pada perkembangan, karena ada aja orang yang usianya misalkan masih muda tapi mereka ini sudah dewasa. Ada juga orang yang sudah usianya ya lebih besar itu masih sebab kekanak-kanakan ada kan, ada itu bahkan perkembangan itulah merupakan prosesnya adalah proses psikofisiologis. Artinya prosesnya adalah bagaimana seseorang itu nanti kalau pertumbuhan seperti ini, pertumbuhan mudah, pertumbuhan sudah bertumbuh, dia sudah merupakan mencapai tingkat kedewasaan tumbuhan. Atau misalnya saja kalau hewan itu, ya hewan mau itu kalau sudah dia berpasangan itu sudah mendekati ya, dan dia melahirkan atau itu dia merupakan sudah mencapai kedewasaan. Walaupun manusianya misalkan itu kami itu baru 2 tahunnya udah punya anak lagi. Nah itu kan sudah mencapai usia dewasa. Walaupun hanya baru 2 tahun, tapi karena dia udah punya anak ya tidak udah dewasa. Dan bagaimana perkembangan fisiologisnya. Jadi itulah pertumbuhan adalah lebih kepada sifat fisik, ya, tambahan tinggi, tambahan massa, tambahan kurang. Kalau fisiologi, kalau misalkan perkembangan sifatnya fisiologis, gitu. Tak dapat diukur, namanya irreversible kalau di perkembangan. Kalau pertumbuhan reversible dapat diukur. Ya kan kita dapat mengukur berapa tinggi kita badan kita dari usia misalkan ke bayi berapa senti, kemudian remaja berapa senti, itu dapat ukur, itu namanya pertumbuhan tuh, dapat ukur namanya reversible.
kalau manusia mah ya, tapi juga masalah perkembangan kedewasaan nggak jangan diukur. Tidak hal berarti kayak kedewasaan aja ya waktu itu ngomong tidak akan tidak kedewasaan aja solusikan aja udah kene ya. Itu kan bagaimana ini ya tadi ada perbedaan ini. Pertumbuhan dan perkembangan itu ada. Nah, ini kan pertumbuhan adalah proses ini, perubahan dan pertambahan ukuran dan pembelahan dan pembesaran sel bisa tinggi, bisa volume, bisa massa. Ini merupakan irreversibel. Tak dapat balikannya, dapat ukur ya, dan tetap ini. Jadi kalau sudah dia itu sampai usia 25 sudah segitu, tidak mungkin dia itu tingginya akan jadi kembali ke asal. Jadi saudara dia usia 25 tahun ya, tinggi itu udah 70. Ketika dia menginjak usia 30 tahun, susah 60 nggak mungkin gitu. Karena yang merupakan irreversibel, tidak kembali lagi ya, tak dapat balik dari organisasinya, tetap tetap sakit itu terus ya. Makanya ketika dia itu usia itu akan tidak kembali dia mereka ini ketika dia dewasa maka tidak dapat kembali dari muda lagi ya. Ini pokoknya pohon kelapa yang benar-benar tumbuh bulat tidak mungkin dia kembali lagi rendah lagi ya, suruh jual ke atas. Pun demikian dengan hewan yang sudah dewasa mungkin kembali bulat ya. Kecuali nanti kalau di saya Cina ada namanya inkarnasi itu kata percaya mereka mah dan udah tuanya nanti kalau dia itu berbuat banyak amal baik, dia ketika dia itu mati kemudian nanti kembali lagi hidup dia akan menjadi lebih mudah, lebih kaya daripada sebelumnya kalau dia berbuat kebaikan. Inkarnasi namanya, inkarnasi. Dari berapa orang sama tinggal menunggu kiamat. Berapa yang ke orang-orang saya mau muncul ya, cuma gitu. Kita memakai. Kalau kita pernah misalkan melihat juga mendengar untuk membaca di media itu orang-orang yang mau makan kalau akan meninggal di kedai bekal ya pakai emas, pakai dasi, terus ada rumah di pekuburan Karutnya di sana di Jawa milik sana itu banyak pencurian makam karena di rumah yang namanya mayatnya di kantoran dia dibawa pun harta dibawa pun dia punya jam oleh dikubur bersama dikubur sampai sekarang masih Pak? Masih ada. Sekarang kan sudah diganti sama imitasi ya. Sekarang tadi itu yang banyak pencurian ya, dan dia sudah punya uang berapa ribu dolar Amerika, akhirnya mau diganti sama imitasinya bank-bankan sebagai bekal sana mungkin bisa jadi buat apa misalnya ya. Waduh, ada beberapa orang yang suka memberi makan dia ada oleh jadi ada emasnya berapa makan wah kayak malam gitu berkali. Makanya itu sekarang ada diubah karena mengingat tingkat keamanan ya. Dan enggak tidak berukur nih kuantitatif pertumbuhan maniknya. Diukur berapa tingginya si orang itu. Nah, perkembangan mah justru sebaliknya, dia itu merupakan perkembangan fisiologis, di mana dia itu seorang atau juga tanaman atau juga hewan menuju kedewasaannya. Nah ini memang nggak dapat diukur karena memang bagaimanapun sifat-sifat manusia itu yang manusianya oke sih. Kalau misalkan ada juga yang misalkan
usianya baru remaja, usia tapi dia sudah bekerja dewasa. Biasanya adalah akibat daripada beberapa hal, misalnya kondisi ekonomi atau juga kualitas sosial bisa menyebabkan seorang yang berdewasa sebelum waktunya, gitu. Dan karena dia sudah menerima berbagai masalah, gitu, sebelum dia harusnya mempunyai masalah, gitu. Keadaan faktor sosial, bisa juga ekonomi juga, misalnya juga. Jadi kita ada orang, kalau kita sudah melihat tayangan KDM, ada anak-anak yaitu berjualan, ya, menopang keluarganya, gitu kan. Karena memang dia harus itu masih arena bermain, arena belajar, tapi dia tidak dapatkan itu karena dia kondisi ekonomi keluarganya yang memang kurang, sehingga dia kasih waktunya, dia harus berkorban demi untuk menjalankan kewajiban orang dewasa, ya, pada keadaan itu seperti itu. Ya, nah ini kan dapat diukur, ini mah ya rumah tadi ya, berbagai faktornya ini ya banyak sekali. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman dapat diukur karena melakukan bunga malu sudah menghasilkan bunga, wah, juga dewasa dia. Tapi juga adalah tumbuhan yang tumbuhan yang sempurna atau tumbuhan tingkat tinggi namanya. Dan tumbuhan kan ada beberapa tingkatan, ada tumbuhan rendah, tumbuhan sedang, tumbuhan tingkat tinggi. Ya. Nah ini mah berlaku bagi tumbuhan tingkat tinggi. Apa itu? Tumbuhan yang mempunyai jati daun atau klorofil, itu biasanya merupakan tumbuhan tingkat tinggi. Nah kalau yang kurang, tidak punya klorofil, kemudian hidupnya di antara daerah-daerah yang lembab, itu namanya tumbuhan tingkat rendah. Bagaimana sih misalnya humus, itu tumbuhan tingkat rendah. Walaupun dia berwarna hijau, tapi dia nggak punya klorofil, nggak punya jati daun. Nah, kenapa bisa berwarna hijau rumput? Karena dia memiliki pigmen, bukan daripada klorofil, tapi pigmennya adalah pigmennya yang berwarna. Karena ada juga kalau rumputnya ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna kuning. Bagaimana tingkat ini yang pakai? Berdasarkan beberapa tumbuhan yang hanya yaitu mencapai kedewasaan ketika dia sudah dapat menyebarkan tunasnya tanpa berbuka. Saya apa? Tumbuhan terlambat. Apakah kita pernah melihat bunganya? Atau juga sekarang yang disebut sebagai pohon karbon, apakah kita pernah lihat bunganya? Semacam apa sih bunga janda bolong, janda bohong, kayak ini kemarin. Tapi hijau, warna hijau pun artinya hijaunya itu kan bohong, suara bumi kan dibayar orang sekian juta dan banyak maksanya, ya. Masyarakat berbondong-bondong mencari taarkan berminum yang harganya mahal-mahal, dan ini malah pecahan yang tidak bilang, dan orang-orang sekian juta tidak mau tapi juga yang namanya pohon janda bolong, janda bolong Pak. Bohong kan, itu teh rumah mahal. Lain apa? Saya beli 25.000 teh, opat angka. Karena memang mudah dimanjakan sebenarnya sih. Masalah rajin ini aja rajin
menyiramnya itu ya bertumbuh itu sudah mencapai tapi dia secara umum disebut sebagai tumbuhan tingkat sedang tidak sempurna karena dia tidak bisa menghasilkan bunga apalagi menghasilkan biji dan juga buah hanya yaitu pengalaman hanya menghasilkan daun aja daun atau paling maksimal dia mengamalkan itu ke arah dalam rangka untuk memperbanyak keturunannya itu dia tidak merambat gitu. Kayak ini juga seperti anangannya itu atau yang suka disebut yang suka dipakai untuk apa rumput goreng itu kan apa soalnya ada kan ya ada airnya air digoreng jadilah rumput goreng nah saya mah kurang senang apa asalnya nyambung akhirnya kalau misalkan ada air ya itu kan berakhir tuh ya digoreng ya digoreng sampai semua crispy angkat dan tidak pesan apa sih sudah ternyata yang nanti dalam mencoba pertama dalam panas pada saya dan kita sambil nyambung kalau kita sama makan minyak hasilnya kira-kira kita sebenarnya daripada digoreng dalam